Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, di mana di sepanjang malam Dia telah menyertai dan melindungi kita dalam damai sejahteranya. Hari ini kita akan awali kembali dengan merenungkan firman dan berdoa bersama. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan dan setiap pagi saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kemudian bagikan video renungan firman Tuhan ini kepada lebih banyak orang saudara melalui media sosial saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Sebelum saudara akan didoakan, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Di dalam video renungan ke depan ini kita akan belajar terus dari kitab Yohanes. Ada begitu banyak berkat firman Tuhan dari kitab Yohanes yang akan kita terima dari renungan pagi kita saudara. Dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 ini kita akan belajar bagaimana caranya kita mengalami mujizat. Saya percaya setiap kita rindu mengalami mujizat dalam kehidupan kita. Allah yang akan melakukan mujizat. Kuasanya lah yang akan menyatakan mujizat dalam hidup kita. Tetapi ada juga yang menjadi bagian kita untuk terjadinya mujizat. Itulah yang saya rindu kita belajar saudara, apa yang menjadi bagian kita untuk terjadinya mujizat. Karena saya percaya Allah kita begitu rindu melakukan mujizat dalam hidup kita. Kita yang seringkali tidak memberi jalan bagi Tuhan untuk melakukan mujizat dalam hidup kita. Karena Allah ingin Dia dikenal sebagai Allah yang berkuasa. Dan bagaimana kita bisa mengenal Dia sebagai Allah yang berkuasa ketika Dia menyatakan mujizatnya. Dan bagaimana supaya mujizatnya dinyatakan dalam hidup kita, kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Itu yang akan kita belajar saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Yesus hadir di satu perjamuan, di satu pesta kawin. Ibu Yesus juga ada di situ. Lalu kemudian singkat cerita,
Yesus melakukan mujizat di tengah-tengah pesta itu, dan itulah mujizat yang pertama kali dilakukan oleh Yesus, yaitu mujizat mengubah air menjadi anggur. Saudara, mujizat yang luar biasa itu terjadi melalui orang yang ada di situ, yang mungkin bagi kita tidak terlalu dianggap. Siapa mereka? Para pelayan yang melakukan mujizat terjadi itu atas kuasa Tuhan, atas kuasa Yesus. Tapi orang yang sangat berperan dalam terjadinya mujizat itu adalah para pelayan. Dan dari situ, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau melalui orang yang bekerja di belakang layar tidak terlalu dianggap, para pelayan, bukan melalui yang sedang berpesta, bukan melalui kepala pesta, pemimpin pesta, bukan, saudara, tapi melalui para pelayan Yesus melakukan mujizat. Jika demikian, maka hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, siapapun saudara, sekalipun mungkin hidup saudara tidak terlalu diperhitungkan, tetapi Yesus bisa melakukan mujizat melalui kehidupan saudara. Kalau melalui para pelayan itu pun Yesus bisa melakukan mujizat yang begitu dahsyatnya, merubah air menjadi anggur. Yesus juga bisa melakukan mujizat yang dahsyat di dalam dan melalui kehidupan saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah, apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalami, untuk terjadinya mujizat itu? Kita akan belajar, saudara, ada 3 hal yang akan kita belajar kembali dari perikop ini. Pada waktu itu, saudara, pada saat pesta itu, maka terjadilah satu hal yang bisa saja sangat mempermalukan yang melakukan pesta itu, di mana mereka kehabisan anggur. Ada masalah yang terjadi di situ. Mereka kehabisan anggur, dan saat mereka kehabisan anggur, ibu Yesus melaporkannya kepada Yesus dan berkata mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus berkata, "Mau apakah engkau daripada aku, ibu, sebab saatku belum tiba?" Tetapi kemudian ayat 5, saudara, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Lihat, saudara, ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Itu berbicara tentang ketaatan, saudara. Apa yang diperintahkan, lakukan. Apa yang dikatakan, lakukan, buat. Itu ketaatan. Dan saya mau menegaskan kepada saudara hari ini bahwa untuk terjadinya mujizat atau kunci terjadinya mujizat itu adalah melalui ketaatan. Kalau kita belajar di dalam Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa mujizat terjadi. Dan kalau saudara mengamati setiap peristiwa mujizat itu, maka saudara akan menemukan selalu ada unsur ini di sana, ketaatan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara rindu mengalami mujizat dalam hidup saudara, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, di tengah keluarga saudara, dalam persoalan, masalah, atau apapun yang saudara alami, mungkin saudara sedang sakit saat ini, dengar, hal yang paling prinsip yang harus saudara lakukan untuk mengalami mujizat adalah taat kepada firman Tuhan, mentaati Tuhan. Nah, hari ini yang saya ingin kita belajar adalah ketika Yesus berkata kepada para pelayan itu, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Kita akan lihat apakah pelayan itu taat dan ketaatan seperti apa yang mereka miliki. Kita lihat bersama di ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Lalu lihat kalimat berikutnya, saudara, "Dan mereka pun mengisinya sampai penuh." Lihat, saudara, terjadilah yang namanya ketaatan di sana. Ketika Yesus memerintahkan mereka supaya mengisi tempayan-tempayan penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi ketika ada perintah isi tempayan dengan air, mereka langsung melaksanakannya, mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Saudara, waktu itu ada masalah. Masalah yang terjadi adalah kekurangan anggur. Masalah yang
membutuhkan mujizat. Memang selalu mujizat itu ada ketika ada masalah. Dan waktu itu ada masalah kekurangan anggur. Yang membutuhkan mujizat itu adalah masalah kekurangan anggur. Tetapi yang diperintahkan oleh Yesus kepada pelayan-pelayan itu adalah mengisi tempayan dengan air. Artinya apa, saudara? Kalau kita coba pikir, itu yang diperintahkan itu sepertinya tidak nyambung dengan masalah yang sedang terjadi. Sepertinya bukan jawaban terhadap masalah yang sedang terjadi. Artinya apa? Pelayan-pelayan itu bisa berkata, Yesus, bukan kami tidak mau, tetapi saat ini masalahnya adalah kekurangan anggur. Kenapa kamu menyuruh kami mengisi tempayan dengan air? Untuk apa itu air? Yang kami butuhkan anggur. Orang-orang sudah berkumpul, mereka harus dihidangkan anggur. Anggur yang harus kami hidangkan bagi mereka, bukan air. Kenapa kami harus mengisi tempayan dengan air? Bisa saja mereka protes, saudara, dan berkata, mencari alasan seperti itu. Tetapi lihat, sekalipun saya percaya dalam pikiran mereka ada sesuatu yang tidak nyambung dalam pikiran mereka, tapi lihat, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Mereka taat saja kepada firman Tuhan, sekalipun tidak sesuai dengan pikiran. Taat sekalipun tidak sesuai dengan pikiran, tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan kebutuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang pertama, saudara. Untuk mengalami mujizat, taat. Hari ini mungkin ada sesuatu yang saudara tahu, saudara harus taati kepada Tuhan. Dan terkadang itu tidak sesuai dengan pikiran saudara, tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan inginkan. Tetapi dengar, untuk kita mengalami mujizat, kalau itu perintah Tuhan, lakukan. Karena dia sudah tahu, dia paling tahu apa yang akan dia lakukan. Mujizat apa, bagaimana caranya dia melakukan mujizat, dia yang paling tahu, saudara. Dan kita tidak perlu mengajari Tuhan, kita hanya perlu taat kepada perintah Tuhan. Saudara, satu kali, ini kejadian sekitar 20 tahun yang lalu, saya merintis gereja ini, dan kemudian saya pergi ke rumah-rumah, saya menginjil ke rumah-rumah. Dan pada waktu itu saya masuk ke sebuah rumah, dan kebetulan ada seorang ibu di rumah itu, dan baru saja dia keluar dari rumah sakit. Saya agak lupa waktu itu yang sakit siapa, apakah dia, anaknya, suaminya, saya agak lupa. Tapi saya masih ingat waktu itu dia sakit, dia keluar dari rumah sakit, dan dia cerita bahwa waktu itu dia keluar dari rumah sakit dengan susah. Kenapa? Karena dia masih punya hutang di rumah sakit dan belum bisa dia lunasi. Dia menangis cerita, saudara. Dan waktu itu saya seorang pendeta yang merintis tanpa gaji. Tidak ada jaminan apa-apa. Dan waktu itu saya mengingat ada di dompet saya uang harga 50.000. Itu cukup kebutuhan saya beberapa minggu, karena 20 tahun yang lalu, saudara. Lalu kemudian ada gerakan di hati saya. Tuhan berkata, berikan itu kepada ibu itu. Saya tidak tahu persis, saya tidak ingat persis berapa besar utangnya, apakah persis 50.000. Saya kurang ingat, tapi jumlah itu saya ingat. Saya agak berat, saya mulai berdebat dengan diri saya sendiri, dengan hati nurani saya. Ini uang makan saya, ini kebutuhan saya yang malah butuh untuk kehidupan saya, karena saya pendeta yang merintis tanpa gaji. Saya butuh. Tetapi gerakan itu, dorongan itu begitu kuat, sampai akhirnya saya tidak tahan. Dan kemudian akhirnya saya mencabut dompet saya ambil uang 50.000 itu, dan saya kasih kepada ibu ini. Saya berkata, Bu, pergi ke rumah sakit dan kemudian bayarkan hutang ibu. Singkat cerita, saudara, akhirnya saya pergi dari rumah itu. Lalu saya lanjutkan aktivitas saya. Kemudian ada beberapa mujizat yang terjadi. Tuhan memelihara saya. Mungkin di video-video sebelumnya saudara sudah mendengar bahwa akhirnya Tuhan utus seorang ibu di samping rumah saya yang memelihara saya selama sekitar 3 tahun. Setiap pagi dia kasih nasi dan lauknya di jendela di samping rumah. Di situ ada meja, dia letakkan di situ yang cukup makan pagi dan siang. Malam dia kasih lagi. Begitu terus.
Saya tidak pernah meminta saudara, hanya mereka sudah datang bergereja dan Tuhan gerakkan hati mereka. Dan itu terjadi sekitar 3-4 tahun. Bayangkan saudara, Tuhan memelihara saya. Melalui apa yang Dia gerakkan, saya lakukan. Lalu kemudian, singkat cerita lagi, sekitar 2 tahun yang lalu, bayangkan berarti 18 tahun kemudian, sekitar 2 tahun yang lalu, ibu ini datang ke gereja bersama keluarganya. Dia membawa malah keluarga-keluarganya, itoknya, permennya dia bawa, datang ke gereja. Artinya apa saudara? Apa yang saya tabur dulu, ketika saya taat, akhirnya itu menghasilkan mujizat double. Tuhan memelihara saya dengan jauh lebih dahsyat, dan akhirnya ibu ini juga diselamatkan. Dengar saudara, waktu itu tidak masuk akal. Saya yang butuh malah. Saya sangat butuh itu untuk makan saya, untuk kebutuhan saya. Tetapi Tuhan berkata, beri. Kalau itu suara Tuhan saudara, jangan berdebat. Lakukan, maka saudara akan melihat mujizat lebih besar di dalam kehidupan saudara. Jadi yang pertama, taatlah sekalipun tidak masuk akal. Lalu yang kedua, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Yesus menyuruh mereka mengisi tempayan-tempayan dengan air, dan mereka mengisinya sampai penuh. Para penafsir berkata bahwa yang harus mereka isi waktu itu sekitar 500-600 liter. Wow, saudara, itu 500-600 liter itu jumlah yang banyak di daerah seperti itu. Di daerah yang susah air di sana, itu banyak sekali. Dan belum tahu juga berapa jauh mereka harus mengambil air. Artinya mereka begitu melelahkan, begitu lelah harus mentaati itu, saudara. Artinya ketika mereka memutuskan untuk mentaati firman Tuhan, mereka harus siap capek untuk mentaatinya. Dan di sini ditegaskan, mereka bukan mengisinya separuh-separuh atau sedikit-sedikit, tapi jelas ditegaskan, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Artinya apa saudara? Bahwa mereka mentaati persis firman Tuhan, sekalipun itu melelahkan, sekalipun mereka harus capek, mereka taat. Wajar mujizat akhirnya terjadi dan dilakukan oleh Tuhan, karena ada orang yang siap bayar harga, siap capek untuk mentaati firman Tuhan. Dengar saudara, setiap kita hari ini, kalau kita rindu mengalami mujizat, taatlah. Sekalipun terkadang itu melelahkan, taatlah. Sekalipun saudara harus capek, taatlah. Saya sudah melihat saudara kembali dalam merintis pelayanan. Saya tidak punya dana, tetapi di daerah, di desa tempat saya merintis gereja, ada begitu banyak potensi yang bisa saya gunakan. Artinya apa saudara? Di dekat gereja saya ada sungai, di sana ada batu, di sana ada pasir. Saya mengajak anak-anak muda untuk mengangkat batu, mengangkat pasir. Saya tunjukkan kepada mereka contoh, saya angkat batu, saya angkat pasir. Begitu capeknya saudara. Lalu kemudian kami cetak batako, dan saya mulai membangun tembok, membangun bangunan dan sebagainya. Melelahkan sekali. Tapi hari ini saya melihat mujizat demi mujizat dikerjakan oleh Tuhan. Begitu banyak orang diberkati melalui pelayanan ini, bahkan desa ini diberkati melalui pelayanan ini ketika ada orang yang siap bayar harga, taat sekalipun capek. Lalu kemudian yang terakhir saudara, lalu kata Yesus, ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara, yang diisi itu apa? Air. Yang disuruh cedok apa? Air. Tetapi ketika Yesus berkata, bawalah kepada pemimpin pesta, mereka cedok dan mereka bawa. Luar biasa, para pelayan itu taat penuh kepada firman Tuhan. Mereka cedok, mereka bawa kepada pemimpin pesta. Saudara, mereka pelayan. Mereka mungkin pada waktu itu digaji di sana, diupah di sana. Dan ketika mereka bawa itu, padahal waktu itu masalahnya adalah kekurangan anggur, dan mereka bawa air. Itu berisiko bagi mereka. Pemimpin pesta bisa marah, mereka bisa tidak digaji saudara. Tapi mereka taat sekalipun itu berisiko, karena mereka tahu itu perintah Tuhan. Mereka taat sekalipun berisiko. Mereka cedok, mereka bawa.
Dan akhirnya mujizat terjadi, air berubah menjadi anggur. Hari ini saudara, kalau saudara rindu mengalami mujizat, sekalipun beresiko, kalau saudara tahu itu firman Tuhan, taatlah. Karena dengan begitulah maka saudara akan mengalami mujizat. Taatlah sekalipun beresiko. Taatlah. Puji Tuhan saudara, hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar. Bahwa untuk kita mengalami mujizat, satu unsur yang harus kita miliki dalam hidup kita, satu hal yang harus kita miliki dalam hidup kita, satu sikap yang harus kita miliki adalah ketaatan. Di mana kita harus taat sekalipun tidak masuk akal. Ada firman Tuhan yang harus kita taati, sekalipun itu tidak masuk akal, kita harus taat. Kita harus taat kepada firman Tuhan sekalipun itu melelahkan. Dan kita harus taat kepada firman Tuhan sekalipun terkadang itu berisiko. Taatlah, karena ketika saudara taat, saudara akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Lakukan segala aktivitas saudara dalam ketaatan kepada firman Tuhan, maka saudara akan menyaksikan perkara yang dahsyat Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Taat sekalipun tidak masuk akal, taat sekalipun melelahkan, taat sekalipun ada risiko yang harus saudara tanggung, maka Tuhan akan memberkati saudara melakukan mujizat di dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, di dalam keluarga saudara, dalam masalah persoalan atau apapun yang saudara alami. Ketika saudara taat, saudara akan menyaksikan mujizat. Puji Tuhan saudara. Kita akan berdoa bersama, namun sebelumnya buat komitmen dalam hati saudara untuk menjadikan firman Tuhan ini jadi renungan dan terapkan dalam hidup saudara. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan kembali mendoakan setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar dikuatkan dan diteguhkan ketika kita berdoa bersama, sehingga sepanjang hari ini saudara benar-benar diberkati oleh Tuhan dalam segala aktivitas saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Engkau yang mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa, pribadi lepas pribadi. Siapapun mereka, apapun yang menjadi aktivitas mereka, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka, dan bagaimanapun keadaan mereka, Engkau yang mengenal mereka satu persatu saat ini. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah Engkau menjamah dan menyentuh kehidupan mereka, membaharui kehidupan mereka, biar mereka semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Mereka semakin mengalami Engkau di dalam kehidupannya. Biar setiap anak-anak-Mu semakin mengalami keindahan-Mu ketika mereka semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat segala aktivitas mereka yang akan mereka lakukan di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati dan campur tangan dalam segala aktivitas mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang merupakan karyawan, berkati mereka dalam pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Campur tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu jadi berkat, dan apapun yang mereka kerjakan, biarlah mereka berhasil ya Tuhan, oleh karena Tuhan menyertai mereka. Dan Tuhan kiranya yang mengangkat derajat mereka, kedudukan mereka dalam bidang apapun mereka sedang bekerja ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang merupakan pebisnis atau mengusahakan satu usaha. Tuhan yang campur tangan, apapun yang menjadi usaha mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Biarlah Engkau memberkati sehingga usaha mereka akan berhasil ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Sekalipun keadaan ini sulit, sekalipun situasi ini sulit, tetapi Allah yang kami sembah adalah Allah yang memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil dalam keadaan sulit sekalipun ya Tuhan. Itu sebabnya berkati setiap usaha dan bisnis pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bergerak. Kalau itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati berlimpah ya Tuhan, di dalam nama Yesus.
Anak-anak-Mu yang merupakan pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati kehidupan mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dan Tuhan juga mencukupkan dan memberkati kehidupan mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa, Tuhan berkati saudara-saudara kami yang adalah petani. Bapa yang baik, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang usahakan dalam pertanian mereka, apapun yang mereka sedang tanam dalam pertanian mereka, Tuhan kiranya memberkati dan menjadikannya berhasil. Biarlah dalam situasi seperti ini pun Tuhan tetap membela mereka. Berkati para petani ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu yang adalah para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para pedagang, berkati kehidupan mereka, berkati dagangan mereka. Tuhan juga yang campur tangan dalam semua kondisi yang harus mereka hadapi. Tuhan tetap membela anak-anak-Mu. Bahkan apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau yang membela, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, tanggung jawab mereka. Hamba berdoa biar anak-anak-Mu melakukan yang terbaik dan menjadikan mereka berhasil dalam kehidupan mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Hamba berdoa di pagi hari ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu bagi setiap tubuh yang sakit, sembuhkan, supaya anak-anak-Mu bisa beraktivitas, bisa bekerja. Tuhan campur tangan, sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan hamba berdoa, cabut segala penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan baik di tengah-tengah pekerjaannya, Tuhan juga yang campur tangan. Tuhan yang membela setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang berkarya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Di dalam firman-Mu tercatat bahwa setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau sertai, mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Dan saat ini pun hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu ini Engkau yang menyertai mereka dalam segala situasi kondisi mereka. Mereka mau melakukan yang terbaik, dan penyertaan Tuhan menjadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Bapa yang baik, keluarga adalah penopang dalam kehidupan kami. Ketika keluarga-keluarga kami adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, maka anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa ya Tuhan, jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis ya Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang bersuasana sorga bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, berkati ya Bapa, berkati suami, istri dan anak-anak, berkati orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang memberkati seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Bapa yang baik, sepanjang hari ini mereka akan melakukan segala aktivitas mereka. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam segala aktivitas mereka, dan penyertaan Tuhan yang menjadikan mereka berhasil. Di dalam nama Yesus, jalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, dengan berserah kepada Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami ya Tuhan. Tuhan campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya,
Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Lakukan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan tetap semangat dengan semangat yang baru daripada Tuhan saudara. Tuhan memberkati saudara dan menjadikan segala usaha dan aktivitas saudara berhasil hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara mensubscribe dan tekan tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya.